Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, tetap semangat. Kita masuk ke minggu ke-6. Setelah sebelumnya kita udah bahas tentang jurnal umum, kita akan masuk selanjutnya di buku besar dan neraca saldo. Jadi ini adalah next step dari penjurnalan umum ya. Oke, langsung aja. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini minggu lalu kita udah bahas tentang siklus akuntansi. Yang mana siklus akuntansi dimulai dari adanya sebuah transaksi. Transaksi itu biasanya terjadi setiap hari. Entah itu ada uang cash masuk, ada uang cash keluar, ada utang, ada piutang. Nah, itu namanya transaksi setiap hari. Itu biasanya dalam bentuk nota gitu ya. Terus kemudian setelah adanya transaksi tersebut, maka harus di jurnal. Jurnal ini seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, itu berarti seperti buku harian gitu ya. Jadi setiap hari kita nyatat apa sih yang terjadi hari ini, transaksi apa yang terjadi hari ini. Itu namanya jurnal. Makanya jurnal itu ditulisnya per hari. Nah, setelah menulis jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memasukkan akun-akun yang sudah di jurnal ke buku besar atau general ledger kalau bahasa Inggrisnya. Nah, nanti setelah dari buku besar akan masuk ke neraca saldo. Nah, minggu ini kita akan mempelajari dua ini, yaitu buku besar dan neraca saldo. Oke. Langsung definisinya. Buku besar atau general ledger adalah himpunan akun-akun atau rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Nah, jadi dalam buku besar atau general ledger, nanti teman-teman akan mengelompokkan akun-akun yang setipe. Nah, jadi nanti contohnya dalam satu bulan. Nah, dalam satu bulan itu akun cash berapa kali yang terjadi transaksi, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, maka itu nanti dikumpulin. Jadi semuanya akan dikelompokkan berdasarkan akunnya. Nah, selanjutnya, memindah bukuan semua pos-pos jurnal ke buku besar disebut posting. Jadi pemindah bukuan, jadi dari buku harian yang namanya jurnal, ketika mau dipindahin ke buku besar, itu namanya posting. Jadi kita memilah-milah lagi. Semua yang sudah kita masukkan ke jurnal, kita pilih-pilih lagi, kita masukkan ke buku besar. Terus kemudian, nama akun yang dipakai pada ayat-ayat jurnal atau setiap transaksi-transaksinya itu harus sama dengan nama akun yang ada di buku besar. Jelas ya? Jadi biar sinkron. Jadi kalau di jurnal itu namanya beban rupa-rupa gitu, ya kalau di buku besar juga harus sama beban rupa-rupa, nggak boleh diganti kayak gitu. Terus kemudian dan pada akhirnya posisi akun harus dikembalikan ke posisi normal. Maksudnya posisi akun dikembalikan ke posisi normal adalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa cash itu posisinya di mana, debit normalnya ya, seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ini di minggu ke-4 ya kita belajar ya. Aktiva, semua bentuk aktiva itu normalnya di debit. Artinya ketika dia bertambah, maka dia harus di debit. Ketika aktiva berkurang, maka dia harus di kredit. Aktiva dalam hal ini adalah aset. Bisa cash, bisa peralatan, bisa perlengkapan. Pokoknya semua yang aktiva normalnya di debit. Begitupun selanjutnya, dan semuanya ini udah di minggu ke-5 ya. Nah, pada akhirnya nanti ketika di neraca saldo, semua posisi-posisi akun harus berada di posisi normalnya. Nanti kita lihat di contohnya langsung aja. Terus kemudian, nah ini adalah chart of account. Ini juga minggu ke-5 kita udah bahas ya, pengelompokan. Nah, jadi nanti dalam membuat buku besar, nanti mereka akan dimasukkan ke kelompoknya masing-masing. Contohnya kas masuk di sini.
di 1.1. Terus kemudian utang usaha masuk di 2.1. Jadi semuanya masuk ke dalam pos-posnya masing-masing. Oke, langsung aja. Ini juga chart of account, tapi dia chart of account dari laporan laba rugi, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban. Oke. Sedangkan ini adalah neraca saldo. Jadi setelah kita melakukan posting dari jurnal ke buku besar, kita pindah dari buku besar ke neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance, dari katanya aja balance, jadi harus balance, harus neraca kan itu imbang. Jadi ini adalah trial balance, harus imbang antara debit dan kredit. Adalah kumpulan dari saldo-saldo yang ada, ya, saldo-saldo yang ada pada setiap rekening di buku besar, dan jumlah dari kolom debit dan kredit harus sama. Jadi setelah tadi di general ledger atau di buku besar sudah dikelompokkan cash mana yang cash dikelompokkan, mana yang utang dikelompokkan, terus kemudian dimasukkan ke neraca saldo, dicampur lagi gitu. Nah, dalam neraca saldo itu dia hanya akan memindahkan saldo total setiap akun ke dalam suatu daftar yang berisi 4 buah kolom. Jadi kalau di kalau di buku besar itu ada banyak transaksi masih dicatat ya. Sedangkan kalau di neraca saldo hanya total aja yang dipakai. Nanti teman-teman lihat contohnya, nanti teman-teman pasti paham. Oke, ini contohnya. Ini adalah kumpulan dari transaksi oleh Nyonya Devi pada Desember 2020, yaitu dia punya perusahaan berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Nah, selama bulan Desember berikut adalah transaksi-transaksinya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Teman-teman bisa baca, ini adalah transaksi-transaksinya. Next, transaksi-transaksi tersebut teman-teman diminta untuk membuat jurnal umum atas transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi teman-teman diminta untuk jurnal umum. Nah, jurnal umum kan teman-teman udah pelajari minggu kelima. Yang kedua, posting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Yang ketiga, susunlah neraca saldo per 31 Desember 2020. Oke, lihat. Nah, ini adalah analisa dari setiap transaksinya. Kalau teman-teman minggu ke-4 kan sudah dibilang ya, proses dari jurnal kan yang pertama adalah menganalisa setiap transaksi. Oke, ini adalah analisa dari setiap transaksi. Tanggal 1, cash-nya bertambah 6 juta, maka dicatat di debit. Terus kemudian modal Nyonya Devi bertambah 6 juta, dicatat di kredit. Ini teman-teman nanti bisa analisa sendiri sambil ngelihat soalnya ya. Nah, setelah jadi jurnal umum, maka ini adalah jurnal umumnya. Saya tidak akan jelaskan lagi, yang pasti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri karena ini sudah dipelajari. Pastinya harus balance antara kredit sama debitnya ya. Yaitu ini 9.100.000. Terus kemudian berarti soal nomor satunya udah, A-nya udah ya, yaitu kita diminta untuk membuat jurnal umum, sudah selesai. Yang kedua, kita diminta untuk memposting dari jurnal umum ke buku besar. Oke. Buku besar. Nah, sekarang kita kelompokkan lagi. Nah, ini biasanya kita melihat dari chart of account-nya ya. Nanti chart of account. Nah, kebetulan di sini chart of account-nya udah ada, yaitu untuk cash. Ini cash, ini bahasa Inggris ya. Untuk cash itu chart of account-nya ini nomornya, nomor 101. Ya. Nanti kalau di soal biasanya dituliskan ya, nomor berapa gitu. Tapi kalau nggak ada ya berarti nggak usah ditulis gitu, kosongan juga nggak apa-apa. Nah, terus kemudian semua cash yang terjadi di dalam jurnal umum itu dikumpulin. Ternyata cash-nya itu ada tanggal 1, tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, 21, 24, 25, 30, 31. Teman-teman mencatat adanya transaksi pada cash. Ya, tanggal 1, ternyata cash-nya di debit.
Tanggal 4 cash-nya di debit. Tanggal 11 cash-nya juga mengalami perubahan, yaitu di kredit. Begitu seterusnya ya. Jadi teman-teman pindahin aja. Setelah itu, nah ini sebenarnya sampai ke sini ini hanya pemindahan dari dari jurnal umum ke sini, posting ke buku besar ya, sama aja. Nah, di sini kenapa ada keterangan? Keterangan biasanya contohnya ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Contohnya tanggal 1 Desember mau ditulis ini, menyetorkan modal gitu. Bisa ditulis di keterangan dan lain sebagainya yang mungkin butuh keterangan lebih lanjut, tapi dikosongin juga nggak apa-apa. Biasanya kalau hal-hal itu cukup penting ya bisa ditulis gitu ya. Jadi terjadi apa sih pada hari itu gitu, bisa ditulis di keterangan. Nah, setelah sampai di sini ya, maka kita akan mengembalikan dia ke saldo normalnya. Jadi kenapa dia ada di sini, ngumpul di sini semua ya? Karena apa? Karena cash itu saldo normalnya itu ada di debit. Kembali lagi di pelajaran yang di tabel yang saya sudah tunjukin sebelumnya gitu ya. Bahwa cash itu posisi normalnya itu di debit. Maka karena dia udah di debit, tinggal dialihkan aja ke debit 6 juta. Terus kemudian tanggal 4 di debit lagi cash 750, berarti nambah dong. Jadi 6.750. Tanggal 11 cashnya ternyata di kredit sebesar 250. Berarti debit yang sudah ada, cash yang sudah ada sebelumnya 6.750 dikurangi 250, dapatlah 6.500.000. Jadi setiap kredit pada cash kan mengurangi cash. Seperti yang teman-teman tahu, kalau cash bertambah dia masuk debit, kalau cash berkurang dia masuk kredit, seperti itu. Jadi selanjutnya juga seperti itu. Tanggal 18 terjadi kredit pada cash 250.000. Berarti cash yang sudah ada 6.500.000 ini dikurangi 250.000. Karena apa? Karena terjadi kredit pada cash. Jadi sisa 6.250. Begitu seterusnya ya. Tanggal 25 terjadi penambahan cash, maka di debit ya. Ketika di debit maka nambah. Jadi 6.400.000 sampai selesai di total, maka dapatlah 6.200.000. Ini adalah saldo sudah normal. Artinya semua saldo cash sudah masuk ke debit. Bu, gimana kalau minus? Ya minus ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti harus dipastikan kalau di dalam buku besar, endingnya saldonya itu sudah ada di posisi debit semua. Karena saldo normalnya, posisi normalnya itu di debit. Semoga paham. Selanjutnya begitu juga dengan piutang. Piutang hanya terjadi pada tanggal 25 Desember sebesar 200.000. Dicek lagi piutang itu posisi normalnya di mana. Oh, ternyata piutang posisi normalnya di di debit. Maka dia harus ke kiri semua, harus ke debit semua. Oh, ternyata tanggal 30 juga ada transaksi, yaitu kredit piutang. Karena kredit mengurangi, maka 200.000 dikurangi 100.000, dapatlah 100.000. Selanjutnya untuk perlengkapan. Nomor akunnya segini. Nah, ini biasanya urut ya. Biasanya urut dari posisi chart of account tadi, di neraca itu kan. Mana yang lebih dulu, 102, 103, ini biasanya urut. Nah, untuk perlengkapan terjadi pada tanggal 11 Desember, itu perlengkapannya ke debit. Berarti perlengkapannya nambah. Ya udah, karena posisi normalnya perlengkapan itu di debit, ya langsung aja pindahin ke debit. Fix, saldo akhirnya adalah 250. Peralatan juga sama, saldo akhirnya jadi 600.000. Saldo normalnya di debit. Next. Begitu dengan utang.
utang, saldo normalnya di kredit. Tanggal 5 Desember terjadi kredit untuk utang, langsung masuk ke kredit. Begitupun juga dengan modal, prive, dan pendapatan jasa. Ya. Beban gaji. Beban gaji kita lihat ada debit sebesar 300.000. Nah, kita lihat lagi saldo normalnya di debit, maka saldo akhirnya balance-nya ada di debit sebesar 300.000. Beban listrik sama juga, beban rupa-rupa pun sama. Karena semua beban itu ketika bertambah masuknya di debit. Dan saldo normalnya di debit gitu ya. Sudah selesai kalau semua transaksi yang ada di jurnal umum sudah dimasukin ya, sudah diposting ke general ledger atau buku besar, maka kita udah bisa masuk ke neraca saldo. Ini adalah laporan neraca saldo atau trial balance, atau mencoba untuk balance apa enggak sih gitu endingnya gitu ya. Nah, isinya adalah ini kalau laporan itu selalu ada siapa subjeknya, terus kemudian nama laporannya apa, terus per tanggal berapa. Jadi per tanggal berapa itu artinya selesainya tanggal berapa. Terus kemudian terdiri dari nomor rekening dari chart of account yang ada di general ledger tadi. Terus kemudian diurutkan, ya ini urut. Terus kemudian tinggal masukin aja cash. Cash tadi saldo akhirnya berapa? 6.200.000. Di mana? Di debit. Piutang. Piutang tadi saldo akhirnya berapa? 100.000. Di mana? Di debit. Ya. Begitu seterusnya. Begitupun dengan utang. Utang tadi saldo akhirnya pas teman-teman lihat di buku besar ada 600.000. Di mana letaknya? Di kredit. Oke. Sudah selanjutnya seperti itu terus. And endingnya harus balance antara debit dan kredit. Jika tidak sama, berarti mungkin ada miss dalam pencatatannya ataupun dalam memposting ke general ledger. Semoga teman-teman paham. Jika tidak paham bisa ditanyakan melalui komen. Jangan lupa juga sudah saya lampirkan tugas untuk terima kasih untuk perhatiannya. Kalau teman-teman nggak paham, teman-teman harus baca ulang, diputar ulang, supaya bisa paham gitu. Karena saya yakin teman-teman pasti bisa. Semangat. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.